Welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 137. Setelah kejadian di Shibuya, Tokyo telah sepenuhnya dikuasai oleh kutukan. Yuta telah kembali ke Jepang dan melanjutkan tugas aktif sebagai penyihir Jujutsu di bawah pimpinan petinggi. Markas besar mengeluarkan beberapa pemberitahuan sebagai konsekuensi atas insiden Shibuya, termasuk eksekusi Yuji Itadori yang akan dilakukan oleh Yuta sendiri. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Melalui bidikan dari atas Tokyo, zona mati besar-besaran di kota tersebut terungkap. Markas besar Jujutsu membahas situasi tersebut dan mengungkapkan bahwa 23 distrik hampir hancur total dengan hanya segelintir area yang bersih. Mereka berencana membuat rencana evakuasi untuk 5 juta penduduk. Memperkirakan setidaknya 10 juta roh terkutuk telah dilepaskan. Salah satu orang terperangah karena mereka berencana untuk mengevakuasi seluruh area, bertanya-tanya tentang berbagai konsekuensinya. Yang satu mengatakan bahwa mereka harus memperluas 2 penghalang ke perbatasan prefektur, dan yang lain khawatir akan mengumumkan keberadaan roh terkutuk kepada publik. Seseorang meyakinkan yang lain bahwa penyihir melindungi pengungsi di dalam kota, dan yang lain menambahkan bahwa mereka dapat memberitahu masyarakat bahwa roh terkutuk hanya muncul di Tokyo. Saat ada yang khawatir akan intervensi militer asing, yang lain terus-menerus berdebat tentang cara menangani seluruh situasi. Di sebuah toko serba ada seorang gadis muda berlutut di lantai sambil memakan berbagai makanan dan minuman. Dia tiba-tiba melihat sosok menyeramkan di ambang pintu, menyuruhnya datang, dan itu berbahaya. Disebutkan juga pemandian air panas dan mereka bisa menyanyikan lagu. Gadis itu menanyakan keberadaan ibunya, dan sosok itu menjawab bahwa ibu, ayah, kakak perempuan, adik laki-laki, dan guru semuanya ada di sana. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki adik laki-laki dan dia membenci gurunya. Setelah sosok itu mengulangi kata-kata gadis itu, dia menjadi bingung dan bertanya apakah mereka ingin minum. Sosok itu mengatakan untuk memberikannya kepada mereka, dan ketika gadis itu berjalan keluar toko, roh terkutuk yang sangat besar dengan gigi setajam silet menarik umpan yang mereka gunakan dan membuka mulutnya untuk melahapnya. Melompat ke bawah dari atas, Yuta tiba-tiba muncul dan menusuk kepala makhluk itu dengan katananya. Dengan senyuman di wajahnya, dia bertanya pada gadis itu apakah dia membuatnya takut. Juga memastikan bahwa dia tidak terluka. Dia bertanya apakah dia bersama ibu atau ayahnya, tapi dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Yuta mencatat daerah tersebut dan meragukan bahwa dia tinggal di sana. Memperhatikan betapa usang sepatunya dan bertanya apakah dia telah berjalan cukup jauh. Saat Yuta memberitahunya bahwa dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik, makhluk itu tiba-tiba bangkit dari tanah dan membuka mulutnya untuk melahapnya. Tapi makhluk itu dengan keras terlempar ke belakang dan berhamburan ke dinding. Gadis itu menyadari serangan itu dan Yuta dengan sopan meminta Rika untuk tidak berlebihan, menutup mata gadis itu dan menjauhkannya dari pembantaian itu. Belakangan, Yuta bertemu dengan petinggi yang memuji usahanya. Dia dengan belak-belakan memberitahu mereka untuk langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan bahwa mereka tahu dia akan mematuhi perintah mereka. Salah satu dari mereka terkekeh dan mengatakan bahwa pembunuhan terhadap roh-roh terkutuk tidak membuktikan apa-apa. Yuta bertanya berbagai balasan apakah dia harus melakukan sumpah pengikat. Lalu dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak peduli jika orang tersebut adalah murid Gojo. Dia mengatakan bahwa sejak Yuji memotong lengan Inumaki di Shibuya, dia akan membunuhnya secara pribadi. 5 pemberitahuan diberitahukan oleh petinggi. Pertama, Gito dipastikan masih hidup dan sudah dijatuhi hukuman mati lagi. Kedua, Gojo dianggap sebagai kaki tangan insiden di Shibuya dan diasingkan secara permanen. Menghapus segelnya akan dianggap sebagai tindakan kriminal. Ketiga, Masamichi akan dieksekusi karena menghasut Gojo dan Geto dan menyebabkan insiden di Shibuya. Keempat, eksekusi Yuji akan dilanjutkan dan segera dilakukan. Terakhir, Yuta ditunjuk sebagai Al-Gojo Yuji. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 137, di mana Yuta diberi tugas oleh para petinggi Jujutsu untuk mengeksekusi dan sekaligus sebagai Al-Gojo Yuji. Gimana nasib Yuji di tangan Yuta? Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas.
Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang masih kritik dan saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on I'm Viral, and see you next time.